Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak, hadirin adik-adik semua berbahagia yang saya hormati. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam kesempatan kajian menjelang berbuka puasa. Jadi kalau kajian berbuka puasa memang baiknya kita mulai menjelang berbuka ya, jangan terlalu jauh dari berbukanya begitu. Jadi lebih terasa begitu ya saat kita mau berbuka puasa. Nah, topik dan tema yang diberikan kepada saya itu kan berkaitan dengan takwa dan keadilan sosial. Karena ini adalah tema yang penting karena tujuan dari berpuasa itu adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu tentu kita harus tahu ya, melihat apa yang disebut dengan takwa itu. Jadi kalau kita melihat pengertian takwa itu berasal dari kata waqa ya, takwa yang berarti itu adalah menjaga atau melindungi. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu untuk menjaga dirinya, melindungi dirinya dari apa? Dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mampu untuk melindungi dan menjaga dirinya, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Secara istilah itu adalah kesadaran kepada Allah yang mendorong ketaatan. Jadi orang yang bertakwa itu ya pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat artinya bahwa yang memprioritaskan. Jadi kalau kita taat kepada Allah berarti kita memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ada aktivitas ini ya, antara kebutuhan kita dengan ketaatan kepada Allah maka kita akan prioritaskan. Antara main game ini, anak-anak kan suka main game ya, suka enggak? Enggak kayaknya ya, enggak sedikit ya. Ketika saat main ya, tiba-tiba ada panggilan adzan, orang kan tanggung gitu ya, disuruh berhentiin gitu. Kayaknya tanggung enak mainnya gitu. Nah itu adalah pilihan mau nerusin lanjutin main game ya, scroll YouTube dan lain sebagainya, atau kemudian mengikuti melakukan sholat. Nah, kalau kemudian kita lebih kemudian menunda kepentingan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita belum benar-benar bertakwa ya, karena belum bisa memprioritaskan yang menjadi urus-urusan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu juga artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Jadi seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, maka dia harus senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam berislam itu simple gitu ya. Jauhi semua yang dilarang, kemudian lakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu takwa merupakan fondasi moral dalam Islam. Jadi fondasinya itu apa? Dari ketakwaan itu. Kalau orang melakukan ketakwaan, dia mampu menjaga dirinya, maka dia tidak mampu tergoda, dia tidak mudah tergoda oleh berbagai macam godaan-godaan dunia. Karena tadi itu dia berusaha untuk menjaga diri dia dan meyakinkan bahwa dia memprioritaskan Allah, tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa, anak yang bertakwa, kalau sekolah maka dia akan belajar dengan baik. Menyontek dilarang maka dia tidak akan menyontek gitu ya. Walaupun nggak ada yang lihat. Kalau nyontek kan sembunyi-sembunyi ya, khawatir takut ketahuan oleh guru. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga melihat ya. Dimanapun kita sembunyi pasti juga diawasi, tapi kita takut
dengan guru karena perbuatan yang kita lakukan. Berarti perbuatan yang kita lakukan sembunyi-sembunyi takut itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tapi kenapa kemudian masih melakukan itu? Berarti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala belum dilakukan secara optimal ya. Takwa juga kadang diartikan sebagai takut ya. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Maka benar-benar takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi bahwa memang Allah selalu mengawasi kita. Nah, bagaimana kemudian kita kaitkan dengan keadilan sosial? Maka tentu kalau kita berbicara tentang keadilan sosial, keadilan sosial itu biasanya berlaku untuk orang banyak gitu ya. Karena sering dalam aspek sosial itu terjadi ketidakadilan bagi masyarakat ya. Maka mereka menuntut adanya keadilan sosial. Keadilan adil itu adalah lawan dari, jadi kalau orang dikatakan tidak berbuat adil, sebelumnya kan dia telah melakukan perbuatan yang dolim gitu ya. Adil itu lawannya dolim. Ada pemimpin yang dolim dan pemimpin yang adil. Mau milih yang mana? Gitu. Kira-kira pilih yang mana? Antara yang adil dengan yang dolim. Ya, lebih senang dipimpin. Ya, pasti kan orang inginnya dipimpin oleh pemimpin yang adil dan pemimpin yang bukan pemimpin yang dolim. Tetapi kan tidak. Pemimpin yang adil itu kan sebenarnya juga tidak datang begitu saja. Gitu. Karena pemimpin itu pasti mencerminkan rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya itu bertakwa, beriman, maka tentu akan lahir pemimpin dari rakyat itu, pemimpin yang bertakwa dan beriman. Jadi kalau pemimpinnya dolim, bisa saja rakyatnya belum menjadi rakyat yang beriman dan juga bertakwa. Maka keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi paling yang gampang itu sering mengatakan bahwa keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak ditempatkan pada tempatnya berarti ada masalah. Sebagai contoh ya, kalau kita mungkin duduk biasa, punggungnya sakit ya. Oh, berarti ada masalah ini. Harusnya duduknya gimana? Duduk yang baik ya bersandar gitu ya. Maka sandaran itu tempat yang utama gitu ya, dicari. Ya. Saya mau mencari keadilan. Apa maksudnya ya? Ya karena ketika saya duduk ada sakit-sakit, kalau saya lanjutkan maka badan mencari keadilan itu dengan cara menyandarkan. Ya. Makanya sekarang di masjid-masjid dikasih kursi-kursi yang ada sandarannya gitu ya. Jadi enak gitu. Karena nanti diukur bisa bertahan berapa lama kalau duduk tanpa sandaran gitu ya. Kalau ada sesuatu kita lakukan kemudian setelah itu timbul sakit-sakit ya, berarti ya ada sesuatu ya. Kita melakukan sesuatu ternyata timbul hal yang berdampak negatif, berarti ada hal yang tidak pada tempatnya. Maka orang cenderung akan mencari tempatnya. Tidak hanya sesuatu tetapi kita juga tadi itu menempatkan sesuatu yang memang pada tempatnya. Kita menggunakan sesuatu sesuai dengan kegunaannya. Jadi kalau kita ke Jakarta naik kereta itu kan ada kursi yang khusus tandanya ya, untuk senior, untuk orang hamil gitu ya, untuk yang punya disabilitas ya. Itu warnanya biasanya kursinya dikasih warna merah gitu. Nah, ketika kursi merah itu kosong, kemudian kita kebetulan tidak hamil ya, kalau bapak nggak ada yang hamil gitu ya. Tapi kan sekarang ada itu ya, kalau ibu-ibu ada pinnya ya, pin hamil ya. Kalau ada ibu yang tidak hamil pakai pin hamil, berarti dia dolim. Kemudian duduk di situ bukan pada tempatnya. Atau ada kita bukan senior, kemudian kita duduk di situ juga dolim. Walaupun alasannya sayang nggak ada yang nempati kan gitu ya, kosong, masa dibiarkan kosong. Ya kalau bukan hak kita ya biarkan saja gitu ya. Kan sayang gitu ya.
Sampai nanti ada orang yang berhak menempati, dia akan duduk. Karena kalau tidak, ketika nanti yang berhak datang udah terlanjur duduk, disuruh berdiri nggak mau gitu. Itu sudah 2 kali itu. Pertama dia mengambil hak orang lain, yang kedua dia tidak mau berdiri. Karena dia tidak berusaha memahami bahwa yang bukan haknya jangan digunakan apapun kondisinya, walaupun dalam kondisi kosong. Jalan raya ada trotoar. Trotoar kan fungsinya untuk pejalan kaki. Tapi kok banyak motor juga yang naik gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau naik motor sambil jalan, dituntun motornya gitu ya. Ini jalannya sudah ngebut, yang jalan kaki kadang dibel ya. Itu 2 kali berarti dia sudah kesalahan 2 kali, dolimnya 2 kali. Dia pakai sarana yang bukan ya, untuk dirinya. Kemudian dia melakukan pelanggaran, menyuruh orang lain yang jalan di tempatnya untuk minggir. Apalagi kalau dia lewat jalur yang warnanya kuning. Itu kan untuk yang penanda, untuk yang apa? Tidak bisa melihat ya. Ya walaupun dia naik motor sambil merem gitu ya, saya kan nggak lihat gitu. Nah, hal-hal yang demikian itu biasanya terjadi, sudah menjadi kebiasaan dan nggak ditertibkannya. Orang mentertibkan dirinya sendiri juga akan susah. Padahal itu adalah sebuah kedoliman. Kalau kita lihat kedoliman, dakwatul matlum mustajabatun, bahwa doanya orang-orang yang didolimi itu mustajab, langsung didengar, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak tahu berapa orang yang kita dolimi ketika kita jalan itu. Bisa saja kemudian marah, kemudian berdoa, dan itu juga akan membuat kita terlalu banyak melakukan kezaliman. Atau trotoarnya kok sepi ya gitu. Kalau begitu dipakai saja jualan. Akhirnya kan banyak yang jualan. Ketika ditanya kenapa jualan di situ, kan nggak boleh. Pak, ini nggak ada orang lewat kok gitu. Orang buta juga nggak ada di sini gitu. Ya nggak ada lewat karena kamu di situ gitu ya. Hanya 1-2 gitu. Ya nggak apa-apa karena fasilitasnya itu memang untuk. Nah kalau kemudian melakukan itu, tadi itu ya berarti ada kedoliman yang kita lakukan, ketidakadilan yang kita lakukan. Saya sudah bayar kok kepada petugas gitu. 2 kali salahnya. Dia memakai hak orang lain, bayar kepada petugas ya, yang menjadi penguasa itu. Karena kalau nanti begitu diteruskan, maka ketidakadilan akan terjadi ya. Makanya harus ada yang bisa menegakkan keadilan. Itu biasanya disebut hakim ya. Hakim itu adalah orang yang adil. Walaupun sekarang orang mulai tahu gimana sih cara menggoyah keadilan hakim itu ya. Kan banyak juga ya. Ada hakim yang ditangkap di Depok kemarin apa ya? Saya dengar PN ya. Iya. Wah, kalau begitu menjadi hakim banyak juga ya ini. Godaannya banyak gitu ya. Karena itu maka dia disebut sebagai hakim, orang yang bisa menghakimi, yang menghukum dengan keadilan. Ya, kalau Rasulullah SAW bahkan kemudian diibaratkan ya, kalau Fatimah itu mencuri maka saya akan potong tangannya. Ini menunjukkan betapa beratnya ya. Tapi kalau di Indonesia malah kalau teman saya mencuri, saya potong tahanannya gitu ya, masa hukumannya gitu ya. Jadi masa hukumannya yang dipotong, kalau perlu tidak saya habisi hukumannya sehingga tidak pernah dihukum gitu ya. Nah, ini paradok di masyarakat. Kenapa terjadi? Ya karena menjadi kebiasaan. Kalau tidak ada yang menindak, nah di mana kemudian unsur ketakwaannya? Jadi kalau dia bertakwa, dia pasti takut ya. Ini sesuatu yang nggak benar gitu ya, sesuatu yang salah. Maka tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Maka kita akan termasuk orang-orang yang adil. Nah, bagaimana dengan keadilan sosial? Keadilan sosial berarti keadilan dalam kehidupan masyarakat. Maka kemudian puasa
bisa mendorong kita untuk bisa melihat keadilan sosial, melihat kiri kanan kita gitu ya. Tidak ya, walaupun itu adalah barang milik kita, ya, kita dapatkan dan sebagainya, maka juga harus memperlakukan secara adil. Tidak kemudian menonjolkan kekayaan yang kita miliki di tengah-tengah kemudian kesenjangan ekonomi yang sangat besar, ya. Atau pejabat menampakkan harta kekayaannya, mobilnya yang mewah gitu ya. Di tengah-tengah kemudian masyarakat kondisi ekonominya kurang baik. Ini kan menjadi tidak. Untuk apa sih pejabat itu diangkat? Apakah untuk menikmati kemewahan atau melaksanakan tugasnya? Sehingga kegiatannya, bahkan kemudian istrinya ya, dengan berbagai macam aktivitas ya, menunjukkan kemewahan, kemudian diupload di sosial media gitu ya. Apa namanya istilahnya kalau orang flexing ya, selfie gitu. Ya dia puas gitu ya untuk menunjukkan sesuatu, tapi yang melihat belum tentu. Nah, sehingga hal yang semacam itu juga harus jadi keadilan sosial. Sehingga ketika orang mampu ya, kemudian dia akan membantu yang lain. Saya kira ya itu juga menunjukkan aspek daripada keadilan sosial. Oleh karena itu keadilan sosial itu meliputi apa? Distribusi kesejahteraan. Jadi memang tidak bisa sama rata ya. Paling tidak kita mengangkat ya orang-orang yang ekonominya kurang itu kemudian bisa memenuhi kebutuhannya secara baik. Karena kalau tidak, kalau dibiarkan ya cenderung kapitalisme ya, yang kaya makin kaya, kemudian yang miskin makin miskin, kayak Roma Irama kan lagunya itu. Nah, harus ada kesadaran itu. Kalau masyarakat itu tidak bisa, berarti yang berwenang, pejabat, pemerintah, ya, dari desa dan seterusnya. Menyangkut masalah hak dan kewajiban. Orang kan Pak lebih suka untuk menuntut haknya, saya kira ya. Begitu haknya dikurangi, dia akan protes. Tetapi kalau kewajibannya tidak dipenuhi, dia tidak akan protes. Pasti dia akan lebih banyak menuntut haknya daripada menuntut kewajibannya. Nggak mungkin kemudian dia menuntut kepada atasannya gitu ya. Saya protes, saya harusnya kerja itu berangkat masuk jam 8 sampai jam 4, tapi saya datang jam 9. Berarti kan dia tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian dia protes kepada pimpinan, saya protes karena saya tidak melakukan kewajiban saya. Kan enggak ya? Dia akan protes kalau kemudian gajinya kurang, karena haknya kan mendapatkan gaji. Dia akan protes kalau kemudian ada hal-hal haknya yang dilanggar. Sama dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang protes kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mendapatkan rezeki, mendapatkan musibah, terkena sakit, bencana dan lain sebagainya. Tapi dia tidak pernah protes kepada Allah ketika dia tidak melakukan sholat. Saya protes, ya Allah, kenapa saya kok nggak sholat gitu ya? Kenapa saya sholat subuh? Kemudian dia demo ke masjid gitu ya. Kenapa kalau subuh adzannya nggak kedengaran gitu ya? Akhirnya diprotes masjidnya karena dianggap tidak membangunkannya. Kenapa adzannya terlalu terlalu pelan gitu ya? Saya ingin adzannya keras biar saya bisa dibangunkan. Akhirnya dia demo ke masjid, minta agar masjid toanya lebih keras. Orang paling demo ketika kenyenyakannya terganggu. Jangan keras-keras, saya lagi tidur kan gitu ya. Nah, oleh karena itu antara hak dan kewajiban harus diseimbangkan. Orang harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, baru kemudian menuntut haknya. Tetapi kita sering lebih banyak menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban. Nah, Islam memandang bahwa keadilan itu sebagai prinsip utama masyarakat. Maka di dalam masyarakat, dalam keluarga ya, keadilan itu harus
tegakkan. Harus adil. Anak biasanya merasa bahwa orang tuanya tidak adil, kan begitu ya. Bapak tidak adil, kenapa gitu? Kalau adik saya nakal dibiarin, kalau saya dimarahin gitu. Ya kamu kan sudah ngerti, adik kamu belum mengerti. Iya tapi pokoknya nggak adil. Pernah nggak orang tua kemudian mengatakan kepada anaknya, kamu nggak adil sama ayah gitu ya. Ayah nggak ngasih uang jajan, kamu diam saja gitu. Harusnya kamu tiap hari minta uang jajan sama ayah. Nggak adil itu. Tugas itu harus dijalankan. Ibu kadang ya mengharap keadilan pada suaminya. Ayah tidak adil dan lain sebagainya. Padahal ya bisa dibalik gitu. Ibu juga nggak adil kalau ayah ngasih uang bulanan kurang, diam aja gitu ya. Harusnya protes gitu, minta lebih gitu. Kenapa diam saja gitu. Wah, kalau begitu senang gitu. Mengedepan kewajibannya, begitu kewajibannya tidak terpenuhi dia protes gitu ya. Saya harusnya kerja lebih keras, lebih tegas dan lain sebagainya. Saya harusnya begini, kenapa? Karena tidak gitu. Protes saya gitu. Tapi orang biasanya kalau diprotes ya cenderung tidak ya. Tidak bisa menerima. Nah, apa dalilnya tentang ketakwaan? Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ini kan berkaitan dengan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa qabaila ya. Kemudian seterusnya setelah itu inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya yang paling mulia ya, di sisi ukuran kemuliaan derajat seseorang itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari asal usulnya, bukan dari suku mana, bukan dari bangsa mana dan lain sebagainya. Kan ada juga orang yang merasa dari bangsa tertentu gitu ya, merasa lebih hebat gitu ya. Amerika merasa lebih hebat gitu ya dari Indonesia gitu ya. Pernah nggak orang Indonesia kemudian merasa hebat ya, saya Indonesia itu lebih hebat daripada Amerika gitu. Nah, padahal kan kalau kita lihat ketakwaannya diukur lebih bertakwa rakyat Indonesia apa Amerika? Kan kita nggak berani ya untuk mengklaim. Tapi kenapa kemudian di dalam pergaulan dunia yang harusnya Muslim banyak bertakwa kemudian merasa minder ya? Mungkin tadi itu karena faktor ekonomi, faktor kekuatan ya dan lain sebagainya. Padahal ketakwaan itu yang paling utama. Ya. Sekarang yang indeks-indeks itu kan indeks pembangunan gitu ya, indeks kebahagiaan itu sudah ada, indeks korupsi dan lain sebagainya. Tetapi indeks ketakwaan ini belum ada gitu ya. Negara mana yang paling bertakwa di dunia? Berarti nanti kalau masuk surga paling depan ya. Maka tentu orang nanti akan berebutan untuk masuk menjadi warga negara. Jadi kalau Indonesia nomor 1 paling bertakwa, orang akan berusaha untuk masuk menjadi warga negara Indonesia karena nanti ke surganya lebih dulu gitu ya. Jadi nggak sampai kemudian cukup ibu saja yang jadi WNI ya. Anak saya jangan gitu ya. WNI bagus, lebih bertakwa gitu ya daripada kemudian negara lain. Tetapi kan kemudian ukurannya menjadi apa sih yang menjadi ukuran kebanggaan seseorang? Mungkin di sana merasa lebih maju, ya, ekonominya lebih kuat, fasilitas ada dan lain sebagainya. Maka tadi bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu karena ketakwaan. Jadi orang tidak akan merasa berkecil hati, minder ya, dan lain sebagainya karena melihat bahwa ketakwaan itu adalah hal yang utama. Oke. Kemudian dalam surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqilla yaj'alallahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Jadi harus yakin orang bertakwa berarti harus lebih percaya diri. Karena segala hal itu pasti ada jalan keluarnya. Segala masalah pasti ada solusinya.
Kenapa ada orang yang muslim kemudian ragu, kemudian merasa tidak bisa menyelesaikan masalahnya yang ada, putus asa. Padahal sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu bertakwa, masalah akan beres gitu ya. Selesai. Tapi kadang kita berpikir kok nggak selesai ya masalahnya gitu ya. Berarti kurang bertakwa. Maka keyakinan itu, jangan khawatir, pasti ada solusinya karena Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan. Kalau nggak ada solusi, tingkatkan ketakwaan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadikan solusi terhadap kita semua. Jadi setiap masalah yang diciptakan pasti juga ada solusinya. Pintu pasti ada kuncinya, bisa dibuka. Kecuali kalau kuncinya hilang. Di masjid dikunci, ada kuncinya nggak ada gitu. Di mana? Aduh, ketinggalan di mana ya gitu ya. Berarti kan ada sesuatu itu yang membuat pembukanya itu tidak bisa digunakan atau tidak ada. Nah, faktor-faktor itu. Jadi sudah ada janji bahwa kalau kunci ada tertutup, maka ada pembukanya. Tetapi kadang kita bukan fokus kepada mencari pembukanya, kita akan fokus ke yang lain. Nah, ini saya kira menjadi penting. Kemudian di dalam surat berikutnya, surat Al-A'raf ayat 96. Ini juga cukup terkenal ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika ahlul qura, jika masyarakat, jika rakyat itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Berarti ternyata beriman saja tidak cukup. Beriman kepada Allah, beriman kepada takdir, beriman kepada malaikat, tetapi tidak diimbangi rasa takwa itu. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berusaha menjaga dirinya, tidak berhati-hati, maka kemudian itu tidak cukup, maka iman dan takwa itu harus disandingkan. Jadi kalau Anda sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah berislam, tetapi kemudian tidak meningkatkan kepada ketakwaan, maka itu juga belum optimal. Puasa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu juga definisi dari takwa. Tetapi kenapa puasa? Tujuannya adalah untuk bertakwa, dan tidak semua orang yang berpuasa itu bisa mencapai takwa. Maka takwa harus diupayakan. Karena puasa ini kan langsung ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah individu yang menilai langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengawasi selain diri kita. Ini juga akan membantu kita untuk kemudian bisa bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mengandalkan pengawasan manusia, tidak mengandalkan CCTV gitu ya. Di rumah juga nggak perlu dipasang CCTV, anak saya makan nggak gitu buat CCTV saja. Tapi kalau sudah diberikan kesadaran bahwa Allah mengawasi kita, takutlah kepada Allah. Kalau kemudian melanggar, maka kemudian tidak akan melakukannya. Karena ini ibadah puasa menjadi ibadah yang spesial karena bisa mengantarkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mengatur selain diri kita yang berpuasa. Tidak membutuhkan fasilitas lain-lain. Kalau sholat masih membutuhkan masjid ya. Haji perlu pesawat, pendaftaran ya. Kalau puasa kita tidak perlu pendaftaran. Jadi nggak perlu ke DKM Pak, registrasi besok puasa gitu ya. Atau kenapa nggak puasa? Nggak ada jamaahnya Pak gitu ya. Nggak harus berjamaah gitu. Saya rombongan puasanya saya rombongan ABC enggak. Tetapi kalau sholat berjamaah di masjid berarti ada masjidnya. Zakat juga ada yang menerimanya, perlu administrasi. Kemudian disalurkan, perlu orang untuk menyalurkan. Tetapi kalau puasa adalah langsung ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Di nasional itu ada Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, ngurusi ibadah zakat. Haji umroh ada badannya, sekarang ada kementerian haji dan umroh karena ngurusi itu. Sholat nggak ada kementeriannya, walaupun ada masjid, tetapi ada takmir masjidnya. Maka DKM itu salah satu yang ngurusi sholat. Kalau masjidnya ramai tetapi nggak ada aktivitas sholat, gagal gitu ya. Wah Pak, kita sudah bikin kajian, saya buka olahraga dan sebagainya, tapi kami nggak menyelenggarakan sholat gitu. Tempat masjid adalah tempat untuk sujud, yang lain adalah sebagai penggantinya. Puasa tadi karena nggak butuh administrasi, nggak perlu daftar, makanya juga nggak ada badan atau kementerian, badan urusan puasa ya, secara nasional. Kemudian ada yang daftar sebagai komisioner, saya komisioner puasa karena sudah puasa. Atau ada kementerian, saya menteri puasa gitu ya, siap puasa selama periode saya menjadi menteri gitu. Bagus kalau begitu, semua aja jadikan menteri puasa gitu ya, agar kemudian bisa mampu menahan diri. Nah inilah yang kemudian yang Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan pahalanya kepada kita, yang salah satunya itu adalah dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian bagaimana dalil tentang keadilan? Di dalam surat An-Nisa 135 oh ini ada ganjungan, kayaknya ada sinyal yang mau masuk ke HP saya, jangan-jangan. Ada interupsi. Enggak ya? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada Allahi walau kebalik-balik ini. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabi. Nah, ini perintah penting ini. Agar kita bisa berlaku adil, bil qisti, memegang secara kuat ya, artinya adil ya, terhadap suatu urusan. Kalau kita bersaksi, walaupun itu merugikan dirinya sendiri atau berkaitan dengan orang tua atau orang-orang terdekat. Ini kan ujian yang paling berat sebenarnya. Orang cenderung tidak berani menyampaikan sesuatu ya, kalau menyangkut orang-orang terdekatnya. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa keadilan itu akan diuji. Sama seperti tadi Rasulullah yang mengatakan bahwa menegaskan kalau Fatimah mencuri ya akan aku potong tangannya, itu untuk menunjukkan sebagai perintah. Apalagi ini orang menyangkut dirinya, orang tuanya, atau juga orang-orang terdekat. Atau di dalam surat Al-Maidah juga ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'u bil qisti. Hai orang-orang yang beriman, ya, jadilah kalian orang-orang yang adil. Wala yajrimannakum sina'un qaumun ala wala yajrimannakum sina'an qaumun sana'an qaumun ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabut taqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini juga masalah keadilan. Jangan sampai kita kemudian bertindak tidak adil terhadap seseorang yang mungkin saja kita tidak suka terhadapnya, dan karena kita tidak tahu, atas ketidaktahuan itu bisa menyebabkan ketidakadilan kepada orang lain. Tetapi kan sering kita tahu masalahnya, tetapi kita malah mau melakukan itu dan merekayasa dan lain sebagainya untuk membuat ketidakadilan kepada orang. Yang tidak tahu saja, ya, ketidaktahuan kita saja itu kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu masalahnya kemudian kita memutuskan secara tidak adil. Oleh karena itu dari sini bahwa adil itu adalah lebih dekat ya,
kepada takwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa maka diuji dengan keadilan itu tadi. Bisa enggak kita berbuat adil menyangkut orang terdekat kita? Bisa enggak ya, kita berbuat adil termasuk juga orang-orang yang mungkin ya, kita tidak suka dengannya tetapi kita bisa menjalankan keadilan. Maka kita sering lebih banyak mungkin akan memperhatikan orang terdekat kita daripada orang lain. Nah, ini hadirin yang berbahagia, maka dalam hal ini keadilan menjadi sangat penting. Nah, bagaimana hubungan takwa dengan keadilan? Maka oleh karena itu takwa itu menjadi fondasi perilaku adil. Karena takwa bisa mengarahkan kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa takwa itu adalah pintu dari menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari bertakwa adalah bermaksiat kepada Allah. Lawan dari takwa adalah orang yang memenuhi mengikuti hawa nafsunya. Jadi sumber kebahagiaan itu adalah bertakwa, sumber kehancuran itu adalah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bertakwa maka akan dibukakan semua pintu kebaikan, dibukakan semua pintu jalan keluar dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau dia kemudian mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah awal atau pintu pembuka ya, kepada kerusakan, kehancuran maupun juga hal-hal yang lain, karena itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara yang paling mudah ya kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau dikaitkan kenapa ada orang yang berlaku zalim, maka melihatnya atau kenapa saya mungkin dianggap zalim, maka introspeksinya adalah apakah saya sudah bertakwa atau belum. Karena orang yang bertakwa maka dia tidak akan melakukan kezaliman. Dia akan menempatkan sesuatu sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih banyak menjalankan kewajibannya dibanding kemudian menuntut hak-haknya. Karena hak itu kan sebenarnya diberikannya kepada kita ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak mungkin menuntut hak untuk saya harus masuk surga, tetapi kita tidak menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kewajiban kita sholat. Maka ketika tidak sholat maka kita malu untuk menuntut haknya. Maka untuk mendapatkan hak itu, maka kewajiban-kewajiban itulah yang harus kita jalankan. Oleh karena itu, jadi orang-orang yang bertakwa maka dia akan takut, akan menghindari perbuatan zalim. Dan keadilan itu adalah manifestasi dari takwa. Jadi kalau ada orang-orang yang bisa berbuat secara adil, bahwa itu adalah bagian aspek dari ketakwaan, ciri-ciri ketakwaan ya seseorang yang disebut sebagai orang bertakwa. Jadi kalau dia sudah takut kepada Allah, dia sudah bertakwa, menjalankan semua kewajiban, harusnya kita tidak takut menyerahkan amanah kita kepada mereka, karena mereka tidak akan mungkin mendustai atau tidak melakukan kewajibannya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu takwa itu bisa mencegah kezaliman. Takwa mengarahkan kepada keadilan dan tentu mencegah kezaliman. Karena takwa menciptakan pengawasan internal. Maka seharusnya kan nggak perlu lagi pengawasan ya. Karena sudah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Tapi kan di tempat-tempat yang ada, karena ada potensi orang tidak begitu memperhatikan ya, ajaran dari Allah, maka kemudian ada potensi penyelewengan. Maka perlu ada
pengawasan. Padahal sebenarnya pengawasan yang melekat itu sudah datang, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian di sekolah ada pengawas ya. Kenapa guru harus jalan ke belakang lihat gitu ya? Kan siswa bisa protes ya. Emang Bapak nggak percaya saya? Saya kan orang bertakwa gitu ya. Nggak mungkin melakukan itu. Nah, wah bagus kalau semua bertakwa kan gitu ya. Tapi ternyata ada juga ya, kan hanya sekali-sekali gitu ya. Tapi kan sekali-sekali menjadi banyak ya. Ujian perguruan tinggi karena sangat selektif ya. Orang sudah mulai berpikir menggunakan cara-caranya bagaimana bisa masuk ya dengan melakukan kecurangan. Harusnya kan orang menerima saja kalau memang saya tidak berhak ya. Kalau saya adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau saya memang tempatnya di situ ya akan di situ kan gitu ya. Sesuai dengan hasil yang ada. Tetapi ada juga orang yang berusaha untuk mencari jalan lain itu ya. Ketika ujian menggunakan perangkat-perangkat lain kan gitu. Harusnya dari awal dia sudah menolak, nggak boleh karena ini bukan hak saya gitu ya. Dipasang wireless di telinganya gitu ya. Sehingga ketika ujian akhirnya kan juga pengawasnya diminta mohon dipastikan mereka tidak menggunakan alat di telinganya. Bahkan yang pakai jilbab pun juga dipastikan gitu ya. Kalau terlalu sering garuk-garuk telinganya gitu, coba diawasi gitu ya. Akhirnya kan itu menjadi sesuatu praktek yang tidak benar gitu ya, orang mencurigai itu, tapi memang ada ya, indikasi-indikasi yang ke arah sana ya. Orang dipastikan ya, karena ternyata banyak sekali penyelewengan-penyelewengan, upaya-upaya untuk melakukan sesuatu ya guna untuk mencapai tujuannya. Padahal kalau kita lihat tadi harusnya aspek takwa ini akan menuntun kita ya, maka tentu ya ketakwaan ini harus menjadi cermin utama gitu ya. Jadi takwa mencerminkan, menciptakan pengawasan internal kita ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengawasi kita. Kemudian juga ya, takwa akan mencegah, jadi kalau ada korupsi, jadi orang yang bertakwa itu harusnya sih nggak melakukan korupsi. Tapi biasanya kan saya khilaf gitu ya. Semua kan hilaf ya, orang kalau sudah bersalah gitu ya sudah maafin gitu ya, abi hilaf gitu ya, ayah hilaf, saya hilaf dan lain sebagainya. Tetapi proses sebelumnya harusnya kalau ada ketakwaan memang beratnya di situ. Dan setan itu kan pasti paling mudah untuk menggoda manusia yang sesuai dengan tingkatannya gitu pasti ya. Kalau anak-anak berarti setannya anak-anak gitu ya, nggak perlu setan yang dewasa ya. Kalau udah senior berarti setannya lebih senior ya, karena setan kan hidup lebih panjang tahu ya. Nah kalau kita bisa menjaga ketakwaan itu, maka tadi itu ya, akhir kata-kata hilaf itu tidak mungkin, tapi sangat sangat berat ya. Tidak semua orang atau kita juga kemudian sadar ketika ujian itu datang ya. Kalau orang diuji dengan musibah yang keras dan sebagainya bisa tangguh, tapi ketika ujian-ujian kesenangan, nah itu mudah sekali ya untuk tergelincir ya. Orang kan juga bisa bertahan ya, mendapatkan angin badai gitu ya, bertahan kuat ya, karena dia siaga waspada. Tapi begitu mendapatkan angin yang sepoi-sepoi gitu ya, lembut gitu, akhirnya kan ngantuk-ngantuk, tertidur tidak sadar. Nah disitulah kemudian cara masuknya ya. Maka untuk bisa bertakwa itu memang tidak bisa sendiri gitu ya. Harus ada yang mengingatkan, dan ketika orang diingatkan saudaranya, tausiah itu adalah hak saudara ya. Sebenarnya bukan kewajiban ya, tapi hak kita yang harus memang kita kewajiban untuk memberikan tausiah. Tetapi tausiah sendiri ya adalah hak muslim yang harus dia dapatkan. Harus dituntut. Jadi kalau ada orang nggak memberikan tausiah pada saya, wah kok saya nggak dikasih tausiah ya, itu adalah hak saya gitu, nggak dinasehati gitu. Kok saya nggak dimarahi gitu ya, nggak itu. Pimpinan Pak, kok saya nggak pernah dimarahi ya? Gitu. Pagi-pagi kok dibiarkan gitu, harusnya Bapak memarahi saya, ngasih tahu, dan itu adalah hak saya gitu ya. Tapi kadang orang ketika dikasih tahu, kemudian cenderung
menolaknya. Oke, baik. Nah, oleh karena itu takwa itu akan mendorong kepada kejujuran, ya. Mendorong kepada amanah. Jadi orang yang bertakwa ya akan kemudian cenderung jujur ya. Karena kan semua diajarkan jujur. Puasa itu kan jujur semua kan ya. Haus ditahan gitu ya. Kan nggak ada yang kemudian adik-adik saya ke belakang gitu. Banyak-banyakin wudhu gitu ya, berkumur banyak-banyak biar ada yang masuk lumayan. Kan enggak. Karena kesadaran itu sudah dibentuk. Mungkin kalau zaman dulu orang masih suka, tapi sekarang orang sudah sadar, sudah tahu nggak perlu di itu ya. Walaupun ada jus di depannya gitu, sekarang sudah setengah jam lagi gitu ya, di depan ada jus, pasti ditunggu gitu. Sampai betul-betul sudah waktunya. Tapi kenapa kalau di dunia luar mungkin ya ada ujian jus dalam bentuk yang lain ya, kan nggak apa-apa sekali-sekali gitu ya, kan nggak ketahuan ya. Nah sekali-sekali itulah yang akan mengarah kepada berkali-kali. Nah, menjadi jiwa yang jujur ya, memang kan kulil haq walau kan namurah ya, katakanlah yang hak walau pahit ya. Ini yang sering ya, orang kan bukan haknya yang didahulukan. Orang biasanya ngomongnya ambil pahitnya saja ya gitu ya. Tapi haknya nggak didahulukan. Pahitnya jadi dijadikan negatif gitu. Paling pahit nih, Bapak dihukum 10 tahun. Tapi saya nanti bisa pahit-pahitnya ya, bisa nurunin nih, jadi 3 tahun. Pahitnya ini Bapak ini pajak ini harus bayar sekian. Tapi saya gitu berusaha gitu, sepahit-pahitnya ya bisalah gitu ya. Nah, ini yang kemudian kecenderungan manusia yang tadi itu berusaha untuk mengakali, berusaha untuk mempermainkan dan lain sebagainya. Padahal tadi itu dengan ketakwaan ini maka kita akan mendorong menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan amanah. Ya. Makanya ya, pendidikan takwa itu menjadi penting gitu ya. Dan itu terus ya, menerus memang harus ada prakteknya disampaikan, kemudian ada prakteknya di rumah juga seperti itu ya. Dia akan mencerminkan lihat orang tuanya ya, benar nggak orang tua jujur, benar nggak amanah dan lain sebagainya, lihat kiri kanannya dan lain sebagainya. Nah, hadirin yang berbahagia, maka kemudian takwa tentu berhubungan dengan kepedulian sosial. Karena takwalah yang akan mendorong orang yang kesadaran untuk bertakwa, kemudian melakukan kesadaran untuk membayar zakat. Karena sudah terbangun ya, bahwa itu adalah kewajiban, itu adalah hak orang lain, maka kemudian harus dikeluarkan. Maka kesadaran membayar zakat. Kemudian dengan bertakwa, zakat disalurkan ya, oleh amil, oleh petugas yang tadi itu yang menjaga, kemudian disalurkan kepada yang berhak. Yang menerima orang yang bertakwa kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat, untuk hal-hal yang memang itu untuk kebaikan, untuk keluarga dan lain sebagainya. Sehingga semua dalam satu rangkaian ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan bantuan sosial dan lain sebagainya. Maka itu adalah lahir dari pribadi takwa. Maka kemudian juga ya, dengan ketakwaan itu akan mengurangi dengan ya, zakat yang ditunaikan, sedekah yang diberikan, maka terjadi kesenjangan sosial itu juga akan berkurang gitu ya. Orang kemudian tidak show off ya, tidak flexing ya, dan lain sebagainya, sehingga keharmonisan juga akan terjadi. Maka tentu dengan itu akan menciptakan solidaritas ya. Ukhuwah Islamiyah itu juga akan terbentuk gitu ya. Di masjid bersama-sama ya, orang berusaha untuk datang lebih dahulu karena ada keutamaan ya, sholat berjamaah di shaf yang terdepan, di sholat Jumat, di jamaah dan lain sebagainya. Dan orang biasanya buru-buru kalau terlambat sholat ya. Harusnya tidak terlambat sholat juga buru-buru gitu ya, karena mengejar barisan yang terdepan ya. Asal jangan ngejar tempatnya imam gitu ya, itu dolim kalau buka ininya ya. Nah,
Itu yang kemudian harus menjadi refleksi kita ya. Menjadi yang terbaik, kemudian itu yang akan mengarah kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takwa di dalam kepemimpinan? Maka pemimpin yang bertakwa itu akan berlaku adil ya. Karena dia kan sudah menjalani tahapan-tahapan menuju takwa. Pasti ketika dia memimpin, dia akan berusaha untuk berlaku adil. Karena kalau tidak berlaku adil, maka ada dampak yang dia rasakan. Jadi ya ketakwaan itu menjadi aspek utama. Kemudian juga pasti bisa ya pemimpin yang bertakwa berarti akan dijauhkan dari perilaku-perilaku yang korup, ya perilaku yang bukan haknya dan lain sebagainya. Maka pasti pemimpin yang bertakwa akan berusaha untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Karena dia tidak berpikir untuk kesejahteraan dirinya, karena dirinya sudah sejahtera. Walaupun tentu ukuran sejahtera itu subjektif, tetapi kalau di dalam Islam kan sejahtera itu ya bahagia dunia akhirat gitu ya. Orang sudah merasa cukup apa yang dia diberikan oleh Allah, kemudian dia bahagia ya dengan semua itu ya yang sudah dan tidak akan berusaha untuk mencari hal-hal yang di luar ya dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Korupsi itu kan memang ada kesempatan, kemudian setelah itu ya karena ada nafsu ya, greedy ya, yang rakus ya. Ya orang maka harus dibentuk dengan cara pandang ya. Orang mungkin dengan gaji 2 juta cukup, ditambahi 1 juta kadang belum cukup ya. Tambahi lagi sampai banyak ternyata juga semakin kebutuhan kita mengikuti semakin banyak. Nah itu untuk bersifat qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memenuhi semua hal secara halal, saya kira itu kemudian menjadi penting. Nah, dari situ maka kemudian ya, semua hal berkaitan dengan keadilan sosial itu ya, itu dibentuk dari takwa ya. Jadi orang-orang yang bertakwa maka dia akan memiliki moralitas yang tinggi. Takwa dorong kita memiliki moralitas yang tinggi, standar moral yang tinggi. Kemudian setelah itu tercermin dalam perilakunya adil ya, maka pasti diharapkan keadilan sosial itu akan terpenuhi. Jadi kalau itu sudah dilakukan maka tadi itu ya diagramnya nanti akan mengarah kepada keadilan sosial. Jadi dibentuk dari ketakwaan terlebih dahulu. Bukan kita perkuat keadilan sosial, maka keadilan sosial nanti berujung kepada ketakwaan. Harusnya ketakwaan mengarah kepada kesejahteraan. Orang tidak melakukan korupsi, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, harusnya kan basisnya pada ketakwaan. Tapi kita sering pendekatannya memang kan pendekatan material ya. Agar dia tidak melanggar, kesejahteraannya ditingkatkan. Padahal ujungnya ini kan kesejahteraannya di sini, takwanya di sini. Takwa moralitas ya, kemudian perilaku adil, kemudian keadilan sosial atau kesejahteraan. Tapi kita kadang mengangkatnya kesejahteraan terlebih dahulu ya, dengan asumsi nanti akan menciptakan orang yang baik ya. Kalau dia sudah punya cukup pasti akan tidak mengambil ya. Tapi kan ternyata enggak seperti itu. Hakim itu kan termasuk ASN yang tinggi ya, gajinya dibanding dia. Yang beresiko dikasih tinggi ya. Tetapi ternyata ukurannya menjadi sangat tinggi gitu ya. Melebihi ya. Guru harusnya kan guru sejahtera terlebih dahulu ya. Nah, guru yang mendidik takwa dan moral itu ya, sejahteraannya kurang gitu. Padahal kan tadi kalau pegangannya takwa berarti orang yang berada di upaya dalam membentuk ketakwaan itu harus disupport. Sementara guru harus mencari objekan lain, ya, mencari tambahan, akhirnya tugas utamanya menjadi kurang. Sementara orang yang dekat harusnya menjalankan, diberi kesejahteraan, tetapi kemudian melakukan penyimpangan. Tentu ya, seorang muslim apapun kondisinya, sejahtera atau tidak sejahtera,
ketakwaan itu harus diperkuat dan dibentuk. Nah, hadirin yang berbahagia, maka tentu implementasi di dalam kehidupan ya adalah pertama kita harus ya, memperkuat kejujuran di dalam pekerjaan, kejujuran di dalam belajar ya, sekolah, semua itu kejujuran menjadi hal yang utama. Kemudian tidak punya perilaku yang koruptif ya. Bisa dimulai dari hal-hal yang singkat. Kalau jam 7 ya jam 7 kurang harus datang ya sekolahnya. Nggak usah molor-molor setengah 8 dan lain sebagainya. Semua itu harus dikalahkan. Kemudian membantu sesama gitu ya. Dan tentu dari sinilah kita bisa menegakkan keadilan. Nah, ini saya kira aspek implementasi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Implementasi yang lebih luas ya, negara gitu ya. Maka dengan ketakwaan ini akan menciptakan pemimpin pemerintahan yang bersih, kan harapannya begitu ya. Maka harus kemudian ya generasi-generasinya ini harus dilatih, karena tentu itu tidak datang begitu saja ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau menyapu lantai yang kotor ya sapunya harus bersih gitu. Nah, bagaimana menciptakan orang-orang bersih? Bersih di rumah, bersih di mana? Jalanan, ya, tempat kerja, dimanapun. Kadang orang baik di rumah tetapi di jalan kena godaan-godaan ya, marah-marah di jalan. Di rumah nggak pernah marah tapi kalau di jalan marah, kan banyak godaannya. Ada juga yang di rumah marah, di jalan juga marah, berarti ya memang sama gitu ya. Di jalan nggak marah tetapi di tempat kerja ya, suka marah-marah ya, dan lain sebagainya. Maka pemerintahan yang bersih akan menjadi cerminan. Kemudian juga ya, akan ada distribusi kesejahteraan yang adil ya, bersikap adil, kemudian penegakan hukum yang adil ya, kalau itu dalam skupnya negara dan pemerintah. Sebagai kesimpulan, saya kira kalau udah kesimpulan itu sudah penutup ya, karena kan ntar lagi berbuka puasa. Tugas saya itu mengantarkan sampai berbuka. Jadi kalau belum menjelang berbuka nggak usah berhenti dulu kan gitu ya. Jadi, enak gitu ya. Jadi yang pertama adalah takwa adalah fondasi keadilan sosial. Jadi kalau mau mendapatkan keadilan sosial maka awali dari ketakwaan. Kesejahteraan juga itu harus lahir dari ketakwaan. Ya. Memang ini pendekatnya lebih kepada membina kepribadian dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di situ akan membuat sistem yang kuat yang mengarah kepada keadilan. Tapi itu kan juga bisa digabungkan ya. Pribadi yang takwa bisa saja nanti orang naik turun imannya, maka kemudian sistemnya dibuat untuk pengawasan, maka kemudian ya, keadilan itu akan terjadi ya. Maka keadilan sosial itu adalah hasil dari takwa. Masyarakat adil lahir dari individu yang bertakwa. Jadi masyarakatnya adil pasti pemerintah adil diharapkan tadi bahwa itu lahir dari masyarakat individu-individu yang bertakwa. Maka tugas kita adalah menciptakan orang-orang yang bertakwa. Karena tadi kan sesuai dengan ayat walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ard. Kalau kemudian penduduknya itu beriman dan bertakwa, maka kemudian ya Allah akan bukakan pintu kesejahteraan dari langit dan bumi ya. Kalau bumi itu banyak ya tumbuhan, termasuk juga apa yang di dalamnya, tambang itu ya, itu juga bagian dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang tambang tidak membuat kita berkah gitu ya. Diberi tambang malah tarik tambang gitu ya. Nah, itu karena basisnya tadi itu tidak dibangun dari ketakwaan. Jadi kalau orang sudah takwa kemudian ngurusi tambang akan kuat gitu. Tapi kalau basisnya dikasih kesejahteraan dulu, berasumsi nanti akan ada kebaikan seterusnya, nah ini saya kira berisiko. Baik, saya kira dengan demikian tadi ya, takwa dan keadilan sosial adalah prinsip utama di dalam Islam. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang Islam tidak adil, maka itu saya kira salah ya. Orang minoritas takut dengan Islam karena nanti diberlakukan diskriminasi, berarti ya salah ya. Harusnya ya memang ya Islam pasti akan mencerminkan
keadilan ya. Kemudian yang terakhir bahwa keduanya antara takwa dan keadilan itu penting untuk membuat masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi keadilan, kesejahteraan itu harus dibangun pertama dengan ketakwaan, karena yang kita harapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dua aspek itu, bahwa kita akan sejahtera di dunia, di akhirat juga seperti itu. Jadi dua-duanya menjadi seimbang. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan waktu ini bisa membuat kita lebih bersemangat. Masjid Ibadur Rahman kuat dengan semangat ketakwaan dan juga keadilan. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau Trump itu orang yang bertakwa, maka nggak akan melakukan itu ya. Pertama kita doakan dia menjadi orang bertakwa gitu. Nah, kemudian yang kedua ya diingatkan, kalau nggak bisa bertakwa kan berarti kita ingatkan ya, agar dia memenuhi ya, apa kewajibannya ya sebagai pemimpin dunia global dan tidak senang sewenang-wenang ya. Ini. Tapi mungkin saja nanti ada ibrohnya ya buat Amerika, buat Trump sendiri. Saya kira peradaban itu kan bergulir ya, naik kemudian turun, dan nampaknya juga kita melihat kenapa dia begitu reaksinya sangat keras gitu ya, karena juga kondisi kontraksi ya, ekonomi politik di Amerika juga sedang kuat-kuatnya ya, maka dia berusaha untuk melakukan apa saja untuk menjaga eksistensinya. Tapi kalau dunia Islam, dunia yang lain kemudian bersatu untuk menolak ya, melawan kezaliman sih, harusnya kemudian secara natural itu akan terselesaikan ya. Tapi tentu ini adalah ujian yang besar ini ya, bagaimana dunia Islam ya melihat ya apa yang terjadi di Iran. Ya prinsip kita sih tentu ya, mereka yang terzalimi harus kemudian kita bela, walaupun mungkin saja kita tidak suka dengan apa yang mereka lakukan, ada perbedaan, tetapi ketika menyangkut ketidakadilan global ya, kita mengingatkan agar yang berbuat zalim itu ya bisa sadar akan itu ya. Karena kan dalam hadisnya kan tolonglah orang yang zalim dan yang dizalimi. Jadi dua-duanya ditolong, yang zalim biar sadar gitu ya, taubatan nasuha ya, siapa tahu ada yang datang ke rumahnya gitu ya, ke tempatnya Trump, dia kemudian terbuka hatinya begitu ya. Kadang orang yang memusuhi sangat kuat ya terhadap Islam ya, kemudian dia berakhir ya dengan bisa mencintai. Nah, kita kan selalu membuka ya harapan itu. Tapi ya lebih lengkapnya sih ya mungkin nanti kan di sini mulai banyak orang yang menganalisa di media-media banyak, YouTube ya, semua akan menjelaskan itu. Tapi tadi intinya memang keadilan kalau dimulai dari awal ya, dari individu, masyarakat, bangsa, bahkan dunia juga nanti akan mencerminkan keadilan yang sebenarnya ya. Sorry. Nah, itulah maka kemudian kita harus koreksi terhadap ciri-ciri dan aspek-aspek ya, variabel takwa itu apa saja. Itu harus di breakdown dalam bentuk kualitas-kualitasnya. Jadi tidak cukup takwa itu aspek menjalankan religius ya, religiusitas, tapi juga harus sampai pada tingkat spiritualitasnya. Jadi menjadi semangat ya, menjadi spirit. Kalau religius itu kan sekedar untuk simbolik, menggugurkan kewajiban sholat, selesai, zakat sudah saya tunaikan, tetapi tidak sampai ke internalisasi, sehingga indikator takwa itu harus dibuat lebih jelas, applicable ya. Takwa di dalam kesehatan seperti apa ya, cermin ketakwaan ya di dalam organisasi, di dalam pekerjaan, tata kelola ya, karena itu kan tadi berkaitan dengan pengawasan ya, di dalam peningkatan ekonomi, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Takwa dalam industri, karena takwa itu kan juga bagian dari akhlak. Maka BUMN kita kan
simbolnya akhlak gitu. Itu adalah upaya untuk menjawab pertanyaan tadi itu ya. Dengan akhlak diterapkan, BUMN-nya jaya gitu ya, kesejahteraan akan diberikan kepada rakyatnya, bukan untuk individu gitu ya. Dan ya tentu capaian-capaian itu ya, kebahagiaan di dunia itu juga ya harus tercermin ya, sedemikian rupa. Selama ini kita cenderung di dalam negara Islam itu memisahkan antara mana ilmu agama kemudian ilmu umum ya, sehingga orang belajar agama saja gitu, lupa dengan umum karena ini dianggap ilmu sekuler, duniawi dan lain sebagainya. Tidak berusaha untuk mengintegrasikan ya. Padahal belajar ilmu agama, ketakwaan nanti implementasinya ke yang umum gitu ya. Ekonominya ya bisa maju, belajar industri basis ketakwaan gitu ya. Bagaimana industri bangun berdasarkan ketakwaan. Bagaimana pertahanan tadi ya, pertahanan dibangun dengan ketakwaan. Nah, kita mungkin masih pada basis membangun ketakwaan simbolis, tetapi implementasi kepada semua aspek belum. Memaknai ibadah itu menjadi sangat penting, menjadi ibadah yang bermakna ya. Kalau Mas Arief itu kan ibadah yang impactful ya. Nah, itu. Dan harus unggul, impactful dan I love you full kan gitu ya, Dek. Nah, bagaimana kemudian menjadikan ibadah bidah kita itu berdampak, itu saya kira tugas berikutnya. Jadi menjadi spirit hidup kita gitu ya. Di dalam berekonomi spirit ketakwaan itu muncul. Sekarang kan masih dibatasi ya. Ini adalah ruang masjid, ini ruang umum gitu ya. Padahal kan antara masjid dan pasar harus gabung. Masjid dengan pemerintahan juga harus gabung ya, spiritnya semangat itu. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Ketika orang sudah melakukan kemungkaran, baru setelah itu sholatnya rajin kan gitu ya. Setelah tertangkap baru sholatnya rajin gitu, simbol-simbolnya muncul. Ya, jadi dibalik-balik gitu ya. Ya. Merasa bersalah, kayaknya saya banyak harta yang saya dapatkan ini dari hasil ini dan sebagainya, gimana ya cara membersihkannya? Udah banyakin umroh gitu kan gitu. Hanya umroh bolak-balik gitu. Jadi yang nggak boleh tetap dilakukan, dia mau kompensasi dengan yang baik, itu kan jadi nggak match ya. Maka tadi itu bertakwa mampu menahan, melindungi diri kita, kemudian tadi bergerak ya ke wilayah-wilayah ya untuk kesejahteraan duniawi itu menjadi kita lebih aman gitu ya. Memang ada yang kemudian karena tidak mau masuk ke duniawi, kemudian akhirnya betul-betul menjaga diri, nggak mau dikotori dan lain sebagainya ya, uzlah gitu ya, sehingga ini tertinggalkan. Ada yang kemudian sangat ininya dia pokoknya rajin bekerja saja gitu, nanti kan ibadah ketika masa tua saja kan gitu ya. Sekarang mengumpulkan. Nah, dua hal itu saya kira ya harus dilakukan, dan tugas masjid saya kira bagian dari solusinya ya. Jadi kalau bertanya what's wrong, Mas Ajis yang harus kemudian setelah itu membangun solusi-solusi itu ya, menjadi orang yang bertakwa, mengingatkan tiap Jumat kok ittaqillah haitsuma kunta ya. Dan kalau tidak disebut takwa, Jumatannya tidak sah gitu ya. Dan itu kan sudah hampir tiap Jumat diingatkan begitu. Nah, kenapa itu tidak membekas? Memang kadang begitu masuk ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, kita sudah langsung ngantuk gitu ya. Waduh, saya kelewatan yang ittaqullah ya. Jadi baru setelah adzan terjaga lagi ya. Nah, saya kira ya fungsi masjid saya kira juga menjadi sangat penting, keluarga, masjid, masyarakat, dan juga tentu pemerintahan dan global ya. Ya, begitu? Ya.